Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Blue Hero, teman-teman. Hari ini kita akan buat video bagaimana cara menghindari terjadinya kebakaran di dapur dengan eh, menghindari terjadinya ledakan pada tabung gas 3 kg. Jadi yang selama ini kita ketahui di berita-berita itu mengatakan bahwa tabung gas 3 kg meledak atau kebakaran disebabkan karena tabung gas 3 kg. Jadi di sini teman-teman saya akan perlihatkan, saya akan memberikan pengetahuan sedikit bahwa tidak ada tabung gas 3 kg yang meledak. Jadi selama ini apabila terjadi kebakaran itu kita tidak pernah menemui ada tabung gas 3 kg itu yang meledak, dalam artian tabungnya yang meledak atau tabungnya yang robek ya, atau tabungnya yang hancur karena meledak. Jadi saya sedikit mau beri pemahaman di sini. Jadi yang dikatakan tabung gas 3 kg meledak itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi pada saat terjadi kebocoran ya, pada saat terjadi kebocoran di dapur, kemudian seluruh gas atau gas yang keluar dari tabung tersebut memenuhi ruangan ya, ruangan dapur. Kemudian tiba-tiba tanpa kita sadari, kadang kita menyalakan lampu di sini, menyalakan lampu tanpa kita sadari bahwa di dalam saklar ini itu terjadi aliran listrik dan memantik terjadinya percikan api, sehingga hal inilah yang menyebabkan terbakarnya gas yang ada di dalam ruangan, kemudian terjadi ledakan ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kebiasaan selama ini bahwa kompor gas kita simpan di atas sini, kemudian tabungnya kita simpan di bawah sini. Nah, pada saat terjadi kebocoran, gas itu akan memenuhi seluruh ruangan dari kolong yang ada di bawah sini ya. Kemudian setelah itu dia keluar memenuhi dapur, dan ketika terjadi percikan api, disitulah saatnya terjadi ledakan. Bagaimana cara menghindari hal tersebut ya? Triknya saya menyimpan tabung gas di luar ruangan seperti itu ya. Jadi dari tembok dalam itu kita bocori, kemudian tabungnya kita simpan di luar. Jadi teman-teman, pada saat terjadi kebocoran ya, pada saat terjadi kebocoran, gas yang ada di gas yang keluar dari tabung tersebut itu langsung menyatu dengan udara atau terbawa oleh udara, sehingga tidak ada gas yang terkumpul dalam ruangan yang bisa menyebabkan ledakan. Kemudian seperti ini teman-teman. Terkadang rumah-rumah atau perumahan sekarang itu ya dibuatnya secara berdempetan, sehingga tidak ada space atau tidak ada ruang untuk mengeluarkan tabung gas ya. Nah, satu trik juga untuk menghindari terjadinya korban pada saat kebakaran itu, perumahan-perumahan itu atau rumah-rumah yang kita buat itu harusnya memiliki dua pintu teman-teman. Jadi ini pintu belakang, kemudian di sebelah sana itu pintu depan untuk keluar. Jadi pada saat terjadi kebakaran berada di depan sana ya, tidak diminta-minta terjadi kebakaran ada di sana, kita bisa lari ke pintu belakang. Dan pada saat terjadi kebakaran di dapur atau di belakang, kita bisa lari ke depan. Nah, yang jadi persoalan rumah-rumah sekarang hanya memiliki satu pintu karena sempitnya lahan, tidak adanya lahan untuk digunakan ya, sehingga rumah-rumah itu mepet, dempet, dan hanya memiliki satu pintu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tips dari saya hari ini ya, untuk menghindari terjadinya ledakan, yang pertama tabung gas tadi disimpan di luar, ataupun kalau dia disimpan di dalam teman-teman, disimpan di dalam situ, buat satu bolongan di situ, satu bolongan, kemudian dipasangi rang agar tikus tidak masuk atau binatang lain tidak masuk. Kenapa? Karena pada saat terjadi kebocoran ya udah gas itu kembali keluar melalui lubang tersebut.
Kemudian tips yang kedua, gunakan 2 pintu untuk evakuasi atau penyelamatan pada saat terjadi kebakaran. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara-cara tersebut kita bisa gunakan untuk menghindari pada saat terjadinya kebakaran dan menghindari supaya tidak terjadi ledakan gas di rumah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya share untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel Blue Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.